banyak yang enak siapa? Orang tua duitnya banyak yang enak siapa? Kita. Coba kalau orang tua duitnya banyak, Bunda beliin saya iPhone 13. Bisa nggak? Bisa nggak? Bunda beliin saya laptop yang mahal, bisa nggak? Beliin apa? Odi. Alhamdulillah. Makanya kita doa orang tua kita, setuju? Kapan aja kalian mendoakan orang tua? Setiap apal nggak doa buat orang tua? Coba 1, 2, 3. Rabbil firli. Waduh, tepuk tangan buat kita semua. Anak-anakku semua, kenapa sih kita harus mendoakan orang tua kita? Kenapa kita harus doain orang tua kita? Hei, kenapa kita harus doain orang tua kita? Sebab kalau kita tidak mendoakan orang tua kita, namanya anak yang sombong. Anak yang kamu nih mau doain orang tua termasuk anak yang kita namanya nggak sayang sama orang tua kita. Orang tua kita pasti setiap hari doain kita sebagai anaknya. Guru-guru setiap hari pasti doain kalian murid-muridnya, biar kalian jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha. Nah, kita sebagai anak juga harus doain orang tua. Coba bayangkan kalau kita tidak punya orang. Ada nggak di sini yang nggak punya orang tua? Ada yang jadi anak yatim? Ada yang yatim piatu? Ada. Coba, orang tua kita sudah meninggal, siapa nanti yang akan menyayangi kita? Makanya kita doain orang tua kita. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita menghadiri acara apa? Coba kita baca. Memperingati Rabiul Awal 1444 Hijriah. Temanya apa? Menumbuhkan sikap cinta Rasul dan akhlak karimah. Oke. Pertama yang akan kita bahas adalah menumbuhkan sikap cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau kita mau cinta Rasul, ada 3 caranya. Mau tahu? Kalau kita mau cinta sama Rasul, ada 3 cara. Yang mic-nya putus-putus coba. Kalau kita mau cinta Rasul, harus kenal siapa itu Rasul. Maksudnya apa? Kita pelajari sejarah sejarah Nabi.
Tadi kita udah belajar belum sejarah Nabi? Tadi anak Marawis baca sholawat apa? Baca sholawat apa? Rohatil. Bisa semuanya? Bisa gak? Ya, rohatil. Lil maulidi kunu wabari kunu roya badumu mimani wilayah Abdullah Aminah Abdulmu Fatimah semua dariku. Inilah kisah yang penuh suka. Inilah kisah yang penuh penuh. Oke, kita bahas. Tadi siapa nama bapaknya Nabi? Abdullah. Nabi Muhammad meninggal oleh ayahnya umur berapa? Umur berapa? 2 bulan. Nabi Muhammad meninggal oleh ayahnya umur umur 6 bulan. Nabi Muhammad yatim dari kemudian Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh seorang perempuan, disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimah siapa? Halimatus Sa'diyah. Pintar. Kemudian Nabi Muhammad meninggal oleh ibunya berapa? Umur ibunya ketika apa? Mau kemana? Ketika itu Nabi Muhammad diajak sama ibunya untuk mengunjungi makam ayahnya. Di tengah perjalanan, ibunya Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad sakit. Akhirnya meninggal. Umur 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Ayo, oleh siapa? Diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Kemudian diasuh oleh siapa setelah ayahnya meninggal? Ibunya meninggal. Lalu diasuh oleh siapa? Siapa Abdul Muthalib? Kakek Nabi Muhammad. Kemudian kakeknya meninggal. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Siapa? Diasuh oleh siapa Abu Thalib? Pamannya siapa? Pamannya Nabi
Pintar. Tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang pertanyaannya, waduh, ada macan. Kemudian pertanyaannya, siapa yang tahu nama neneknya Nabi Muhammad? Adalah Fatimah. Nama bapaknya siapa? Abdul. Ibunya, kakeknya Abdul, neneknya Fatimah, pamannya, istrinya Nabi siapa? Siti Khadijah. Terus syair selanjutnya apa? Kita mau mencintai Nabi Muhammad, yang pertama kita harus tahu dulu sejarahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kenapa diutus ke muka bumi? Apa fungsi Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini? Apa? Siapa yang tahu? Menyempurnakan akhlak manusia. Emang kenapa sih Nabi Muhammad harus diutus ke muka bumi ini? Karena Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak orang-orang zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu sebelum adanya Nabi Muhammad disebut zaman apa? Zaman apa itu? Zaman jahiliyah? Hah? Zaman kebodohan. Kenapa mereka disebut zaman yang bodoh? Ada yang tahu? Karena mereka selalu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh setan. Di antaranya apa? Suka berjudi, suka menyembah berhala, suka mabuk-mabuk, suka berzina. Itu semua perilaku setan. Dulu, nih dengerin, dulu orang jahiliyah pernah bilang, kenal Umar bin Khattab? Kenal? Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Nabi. Nabi punya sahabat yang bernama Umar bin Khattab adalah manusia yang paling serem di muka bumi. Kalau kita ketemu setan, yang kabur kita apa setannya? Kamu ketemu setan nih, yang kabur kamu apa setannya? Hah? Berarti sereman kamu sama setan. Kalau kita ketemu setan, yang kabur pasti kita kan? Tapi setan, jin, iblis ketemu Umar bin Khattab yang iblisnya, setannya. Kenapa? Karena Umar bin Khattab adalah orang yang paling serem, jagoan. Jago. Ketika itu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ngasih peraturan sama orang Arab. Wahai orang Arab, apabila ada dari istri-istri kalian yang melahirkan anak perempuan, bayi perempuan, maka langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa dibunuh? Kenapa bayi perempuan tidak boleh hidup? Kata Umar, bayi perempuan hanya nyusahin doang. Anak perempuan nggak bisa diajak perang, betul? Anak perempuan bisanya cuma nangis, bener apa enggak? Tapi kebetulan Umar bin Khattab waktu itu istrinya lagi mengandung. Tiba-tiba istrinya ngelahirin. Pas keluar anaknya perempuan, Umar bin Khattab pusing. Waduh, saya yang berat malah saya nih yang dapat anak perempuan. Akhirnya mau enggak mau Umar bin Khattab mengkubur anaknya yang baru lahir. Coba
kalau seandainya Nabi Muhammad tidak turun ke muka bumi ini, maka nih nggak ada anak perempuan. Betul apa enggak? Semuanya laki semua. Betul apa enggak? Sekarang kalau semuanya laki, yang melahirkan siapa? Bisa nggak laki-laki melahirkan? Nah, maka dari itu Nabi diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nabi bilang, wahai orang, kalau seandainya bayi-bayi perempuan dibunuh, anak perempuan dibunuh, lalu siapa nanti yang akan melahirkan manusia selanjutnya? Laki-laki memang bisa berperang, tapi nggak bisa melahir. Ada nggak laki-laki yang bisa melahirkan? Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Nggak ada. Ya, maka dari itu orang-orang Arab sadar, oh bener juga ya, ternyata kita terhadap perempuan juga adanya Nabi Muhammad mengangkat derajat wanita derajatnya berapa tingkat di atas laki-laki? Ada berapa? Ada tiga. Kita harus lebih menghormati perempuan. Nih, yang laki-laki boleh nggak membuli yang perempuan? Boleh. Boleh, enak aja. Di sekolah boleh nggak membuli? Tidak boleh. Kita sayangin teman-teman kita, orang tua kita, ikut. Kemudian cara yang kedua untuk mencintai Nabi Muhammad yaitu dengan cara apa? Ada yang tahu? Sering bersolat. Siapa yang tahu firman Allah tentang solawat? Allah berfirman dalam Al-Quran menyuruh kita untuk selalu bersolawat. Ada yang tahu nggak isi ayatnya? Ada yang tahu? Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berilah salam dengan sebenar-benarnya salam. Mau nggak bersolawat sama Nabi? Mau nggak? Solawat tibil qulub apal? Apal apa enggak? Ayo sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad. Amin ya robbal. Allahumma salli